Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya berbahagia. Kita berjumpa lagi dalam program NTV Insight bersama saya, Doni The Kaiser. Kali ini kami ajak Anda untuk mendiskusikan terkait dengan persoalan yang menyangkut ekonomi bangsa Indonesia. Lebih spesifik lagi kalau kita bicara mengenai peluang dan tantangan bisnis di bidang ketenaga listrikan tanah air. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah sudah memberikan prioritas pembangunan kita, salah satunya di bidang ketenaga listrikan. Dan ini menjadi hal penting karena mencakup banyak hal serta mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita bangsa Indonesia. Kami ajak Anda untuk berbincang, menelaah, mempertajam dan berdiskusi lebih jauh terkait dengan topik kita. Pada kesempatan kali ini sudah kami hadirkan narasumber bersama saya di studio. Yang pertama ada Triza Mudita PhD, Lektor Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bu Triza, apa kabar? Baik Pak Doni. Terima kasih bersama kita dalam NTV Insight. Dan juga di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber berikutnya yaitu Hairani Rahmatullah, Wakil Ketua 1 Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia, yang juga beliau sebagai Direktur Utama PT PLN Engineering. Apa kabar Bu Hairani? Baik, terima Sehat kasih ya, Pak Bu, Doni. ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Terima kasih, ibu-ibu Pak. sudah tersenyum bahagia semua, amanlah dunia ketenaga listrikan kita ya Bu ya. Tapi Bu Hairani, saya ingin Anda memberikan highlight dulu soal peta bagaimana kondisi ketenaga listrikan kita saat ini. Apa yang terjadi kalau bicara ketenaga listrikan Indonesia? Baik, mungkin yang pertama yang perlu kita syukuri Pak Doni adalah bahwa ketenaga listrikan kita elektrifikasi rasio, yaitu sambungan listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia itu sudah mencapai 99%. 99%. 99%. Ini kabar baik ya Bu ya? Kabar baik Pak, 1%-nya itu adalah masyarakat-masyarakat yang berada di daerah-daerah yang masih sulit diakses, bisa terluar, terdepan, bisa juga remote area. Ya. Namun sedang dalam proses pemerintah bersama PLN untuk terus menyampaikan listrik ke sana. Jadi target pemerintah adalah pada tahun depan semua selesai menjadi 100%. Soalnya kita sangat tergantung dengan pasokan listrik ya Bu ya. Artinya ketika pasokan itu bermasalah pasti merembet kemana-mana. Dengan angka statistik 99% tadi, apakah sudah bisa jadi jaminan bahwa apa yang kita harapkan dalam rangka pembangunan bangsa jangka panjang bisa lebih aman? Saya kira iya Pak, untuk pembangunan itu kan hal pertama kalau sering kita bilang tuh roda depan pembangunan itu adalah kelistrikan. Yeah. Jadi memang penting baik untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, listrik menjadi hal yang absolut harus ada. Dan kita semua meyakini bahwa dengan tersedianya kebutuhan dasar listrik ini maka mestinya semua cita-cita terkait pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, pengembangan kesejahteraan akan tercapai. Masih perlu investasi lebih besar lagi Bu? Atau Oh seperti iya apa? Pak Doni, jadi hari ini kan kita pertumbuhan ekonomi GDP kita mungkin belum sebagai negara maju ya Pak, masih negara berkembang yang sudah di level atas. Yeah. Dan kita kan tentu saja ingin terus maju. Nah kalau kita menuju ke sana maka pertumbuhan kelistrikan pun kita pun harus jauh lebih besar. Sejalan dengan target pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi 8%, maka ini menjadi tantangan besar untuk sektor kelistrikan untuk menambah kapasitas dan juga menjaga keandalannya. Oke, ini sepertinya kalau bicara tentang ketenaga listrikan, Bu Trisa, masyarakat juga harus banyak tahu ya. Walaupun masyarakat bukan pelaku utama bisnis atau industri ketenaga listrikan, tapi tentu ada kaitannya keterlibatan masyarakat untuk mendukung pembangunan bangsa di bidang ketenaga listrikan. Anda melihatnya atau memetakan kondisi masyarakat kita yang makin ke sini makin banyak bonus demografi dengan anak-anak yang lebih muda gitu kan. Mereka aware nggak sih Bu Trisa soal urusan ketenaga listrikan kita saat ini? Iya, tentunya anak-anak zaman sekarang ini ya bisa dibilang generasi yang lebih matanya mungkin lebih terbuka karena memang permasalahannya semakin jelas dan mereka semakin terekspos gitu. Jadi mereka memang lebih aware bahwa secara perilaku mereka harus lebih hijau. Oke. Nah, untuk lebih hijau ini kan tentunya dengan mendukung program-program penaikan penggunaan listrik yang ramah lingkungan gitu, Pak. Iya, artinya ketika informasi itu sampai ke masyarakat, Betul. itu yang utama ya Bu ya. Setelah itu mereka akan mengolah informasi dan timbul awareness. Betul. Apakah awareness itu sudah
membuat mereka atau menggerakkan mereka untuk kemudian melakukan sesuatu atau tidak? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Nah, untuk masalah awareness dan terasupi informasi-informasi yang cukup, saya rasa anak-anak zaman sekarang dalam menyerap informasi lebih gesit mungkin ya daripada generasi-generasi yang sudah tua. Cuman mungkin memang masih perlu diarahkan, mungkin diberikan opsi-opsi sehingga mereka juga terdorong untuk benar-benar bertindak sesuai dengan apa yang kita butuhkan akhir-akhir ini gitu, untuk berperilaku lebih hijau. Ya, Gitu. Bu Hairani, sebenarnya kalau bicara tentang urusan ketenaga listrikan, itu kan bukan urusan semua orang ya Bu ya. Tapi bagaimana melibatkan peran serta masyarakat? Bagi-bagi tugasnya seperti apa kira-kira Bu? Biar nanti Bu Trisa PR-nya lebih spesifik ini Bu. Saya kira iya Pak. Jadi ada porsinya, tapi kepedulian masyarakat menjadi sangat penting. Kepedulian. Contoh ya Pak, kita mengembangkan ketenaga listrikan itu tentu saja kita perlu dukungan mulai dari penyiapan infrastruktur. Itu dukungannya saya rasa di Indonesia alhamdulillah sudah cukup baik. Kita kan perlu tempat, perlu suara, perlu juga dukungan resources, kapasitas. Jadi mestinya masyarakat, apalagi generasi muda, tadi Bu Trisa bilang sudah awareness terhadap hijau lebih baik. Mungkin awareness untuk terlibat dalam pembangunan ketenaga listrikan juga harus didorong. Sektor pendidikan misalnya, saya kira kalau sektor pendidikan sudah aware sih sekarang, kita dorong anak-anak muda kita untuk mau lebih banyak masuk ke sekolah-sekolah yang terkait menyiapkan diri dia untuk terlibat dalam industri ketenaga listrikan, maka akan lebih baik Pak. Terus kemudian kita jangan sampai lah kejadian kita impor expert ya dari luar untuk membangun infrastruktur ketenaga listrikan. Kita banyak sekali generasi muda yang pintar-pintar, harusnya mereka siap untuk melanjutkan pembangunan sektor ketenaga listrikan ini. Ya, ini tugasnya institusi perguruan tinggi ya Bu ya? Iya. Terus kemudian kita bicara mengenai lingkungan, bagaimana sektor tenaga listrikan diminta untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang hijau. Ya. Maka ada lagi peran masyarakat yang lebih dalam jangka pendek ini akan membantu negara kita untuk bisa shifting ke transisi energi, yaitu melalui sektor transportasi. Kalau kita segera mulai berpikir untuk beralih ke mobil listrik misalnya, maka ini akan sangat membantu kita untuk membuat lingkungan kita lebih green. Di samping tentu sektor ketenaga listrikan juga akan berperan. Jadi kita tahu hijau itu ada dua, dari transportasi dan dari sektor ketenaga listrikan juga ya, dari itu industri. terkait langsung dengan masyarakat ya, publik sebagai pengguna. Saya kira ya. kalau masyarakat mau bersama-sama pemerintah lompat ke situ Pak, pemanfaatan EV, maka transisi energi akan sangat terasa. Ini menarik kalau bicara EV ya Bu Trisa. Tapi paling tidak kita perlu mengedukasi masyarakat dari segala lapisan untuk mulai mengubah mindset bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang tapi hak milik anak cucu. Sehingga apa yang mau kita wariskan tentu tergantung perilaku kita. Anda melihat strategi komunikasi yang paling efektif untuk menyasar masyarakat, khususnya mungkin di kalangan yang usia-usia Gen Z ya kan, atau the next Gen Alpha gitu. Pasti berbeda ya Bu ya dengan usia-usia yang di atasnya ya. Betul. Untuk pesan untuk supaya berperilaku lebih hijau ini memang paling saya sarankan paling fokus itu ke generasi bawah tentunya, karena mereka yang memegang tanggung jawab ke depannya. Gitu ya. Yang generasi yang lebih tua mungkin ya taunya masa-masa indah yang belum ada permasalahan-permasalahan yang timbul ini ya. Jadi benar-benar fokus ke anak muda, bagaimana caranya mau tidak mau menyambut dunia digitalisasi, itu yang pertama. Karena anak-anak muda ini gaya mengkonsumsi media itu sudah sangat jauh berbeda dengan generasi atas ya. Mereka terpapar informasi ya. Kalau dulu kan kita mengkonsumsi ya, kita pilih ya. Sekarang semua serba instan lewat internet tentunya. Jadi informasi melalang buana depan mereka tuh cepat sekali gitu ya. Dan saya juga melihat media-media konvensional mulai kutip menghilang gitu ya. Walaupun masih ada, cuman mungkin target audiensnya juga beda ya. Media konvensional masih hidup,
mungkin sekarat. Kayak koran gitu ya Bu ya. Tapi saya masih senang mencium aroma koran Bu. Kertasnya gitu, ketahuan angkatannya berarti. Cuman coba tanya anak Gen Z yang masih menyentuh koran, mungkin hampir tidak ada ya. Iya. Jadi ya Bahkan mereka mereka mungkin bingung telepon umum itu apa ya. iya, buat apa lagi? Mereka punya alat komunikasi di genggaman mereka 24 Iya. kali 7. Artinya Bu Trisa harus ada perubahan paradigma dan cara komunikasi publik ya. Kalau kita Betul. bicara tentang ketenaga listrikan, mungkin satu hal. Tapi soal mengedukasi mereka hal yang lain. Ketenaga listrikan saja mungkin tidak terlalu menarik bagi kalangan Iya. generasi muda. Apalagi mengedukasi mereka dengan cara yang konvensional. Apa yang bisa Anda sarankan? Mungkin perlahan-lahan juga diperkenalkan konsepnya ya. Jadi secara general berperilaku lebih mendukung hal-hal yang ramah lingkungan aja Iya. dari situ dulu. Jadi mungkin ketika mereka sudah punya mindset kalau saya dunia ini terancam dan kita harus mindful in doing anything gitu ya supaya tidak meninggalkan jejak karbon, kemudian sampah juga dikurangi. Iya. Macam-macam ways to support that mindset. Lalu berangkat ke yang lebih spesifik di mana bisa mendukung ketenaga listrikan. Anda Gitu. sarankan kita lebih optimalkan di media apa Bu yang paling bisa memperkuat penetrasi informasi dan edukasi soal tadi. Oke, kita kesampingkan dulu soal substansi yang berat tadi itu. Itu urusan beliau nanti, tapi strategi ini harus nyampe ke masyarakat. Medianya yang paling pas itu apa Bu? Yang paling dekat dengan generasi muda sih ya sosial media ya. Sosial Kak, ya. media. Iya, iya. Ya, jadi konten-konten yang singkat to the point, maybe ya dengan kapasitas kesenangan anak-anak muda zaman sekarang serba instan, serba cepat, langsung to the point Iya. aja. Itu mau nggak mau harus pendekatannya harus kita sambut sih gitu ya. Iya, Jadi supaya iya. yang penting sampai dulu pesannya gitu ya. Dan sosial media tentunya akses yang paling apa ya Iya, cepat, mudah, mencapai anak-anak muda Iya, sekarang. mereka Iya. sekarang kemana-mana yang ditanya password wifi apa. Tapi iya, tapi ada yang menarik dari statementnya Bu Hairani tadi, bagaimana meningkatkan investasi di bidang ketenaga listrikan ya Bu ya. Nah, bagaimana menurut Bu Trisa mengkomunikasikan hal ini kepada calon-calon investor, orang-orang yang nanti akan berkontribusi dalam upaya meningkatkan ketenaga listrikan tanah air kita. Strategi komunikasi seperti apa yang bisa Ibu sampaikan? Kalau misalnya kita bicara investor berarti mungkin beda generasi ya. Iya, iya. Saat ini generasi yang muda Gen Z, Gen Alpha ke bawahnya mungkin belum berperan sebagai investor ya. Betul. Berarti ini mentargetkan generasi yang lebih tua sedikit kali ya. Yang jelas harus menggalakkan program-program sustainability ya supaya apapun tindakan mereka dalam melakukan usaha bisnis harus again mindful Ya. bahwa ini tidak membahayakan lingkungan, bahwa ini cost efektif dan energi efektif untuk melakukan aktivitas entah apa bisnisnya ya, produksi apapun itu. Iya, apalagi ya Bu Hairani kalau kita bicara tentang semua yang berbau green, ya mungkin awareness kita itu masih kurang. Kita lebih banyak lebih sebagai pengguna. Tapi kalau kita kemudian kesadaran kita bukan cuma sebagai pengguna, kita tahu bahwa ada efek samping dari yang kita gunakan itu, pasti akan lebih bijaksana. Bagaimana menyampaikan ini secara sederhana ke masyarakat kita? Baik, mungkin saya harus kenalin dulu. Saya hari ini hadir sebagai Vice Chairman MKI, Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia. MKI sudah ada 26 tahun. Kenapa MKI harus ada? Ternyata MKI itu requirement dari undang-undang. Undang-undang Ketenaga Listrikan itu bilang bahwa ketenaga listrikan itu diselenggarakan oleh negara melalui entitas-entitas, salah satunya PLN, bisa juga swasta, tetapi juga harus ada masyarakatnya. Artinya dari dulu pemerintah tuh sudah mewajibkan bahwa ada komponen masyarakat yang juga mengawasi, yang juga mengenhance, yang juga mendorong untuk pengembangan sektor ketenaga listrikan. Itu ada dalam undang-undang ya? Ada dalam undang-undang. Jadi MKI terbentuk sejak 26 tahun yang lalu. Dan MKI ini tugas anggotanya tuh mulai dari pelaku untuk sektor ketenaga listrikan, industri penunjang, jadi semua industri-industri yang mendukung operasional sektor ketenaga listrikan, termasuk masyarakat. Akademisi, university, itu juga anggotanya, anggota MKI. Dan peran MKI itu biasanya mendampingi, memberi masukan kepada pemerintah
maupun kepada legislatif ketika akan membuat policy kebijakan baru, aturan, undang-undang ataupun sosialisasi, biasanya MKI dilibatkan. Dalam perjalanannya sudah ada 3 buku putih yang dikeluarkan MKI mulai dalam 10 tahun terakhir. Pertama bicara soal keandalan, waktu itu zamannya 10 tahun yang lalu kan listrik belum andal ya. Mungkin MKI menyarankan buku putih menghimpun masukan seluruh masyarakat bagaimana menghadirkan listrik yang andal. Lalu kemudian tahun 2018 kita ngeluarin lagi buku putih mengenai sustainability. Kita sudah melihat ini renewable energy harus dimasukkan ke dalam bauran energi kita. Dan 2 tahun yang lalu 2022 MKI kembali menerbitkan buku putih yang bicara mengenai menyongsong NZE 2060, Net Zero Emission 2060, bahwa utilisasi energi terbarukan ini menjadi strategi utama. Dan sekarang kami sedang menyiapkan lagi buku putih terkait digitalisasi, terkait bagaimana kita mengoperasikan sektor ketenagalistrikan ini yang efektif, yang tetap harganya terjangkau. Nah ini udah custom ya, udah sesuai dengan kekinian ya Bu ya? ya? Sudah mulai masuk ke situ, jadi sedang kami susun. Jadi kita sudah ingin menyentuh langsung masyarakat, karena kita lihat masyarakat ini sudah bisa proaktif, yang namanya listrik tidak hanya disediakan oleh PLN, IPP. Betul. Sekarang masyarakat pun bisa berkontribusi. Sebagai produsen itu positif. listrik. Bisa pasang rooftop di rumahnya, terus pengennya masyarakat ekspor impor. Iya. Ketika dia butuh dia pakai, ketika dia nggak butuh dikirim ke sistem ketenaga listrikan, ke PLN, tabung lah ya. Nanti malam gue pakai nih. Itu sudah memungkinkan. Tapi tidak semudah itu Pak. Ternyata digitalisasi itu akan menimbulkan ketidakseimbangan sistem ketenaga listrikannya sendiri. Nah, tahan dulu di sini karena ada masalah baru nih. Kita harus rehat dulu. Kita akan sambung di segmen berikutnya ya, Bu Rani dan juga Bu Trisa. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami dalam program NTV Insight. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program NTV Insight. Saya tengah berdiskusi dengan Bu Trisa dan juga Bu Hairani. Bu Hairani, menarik yang Anda katakan tadi. Ini apa yang Anda sampaikan sebenarnya menambah tugas kita, bukan tugas sih, tanggung jawab kita masyarakat ya, termasuk kalangan sivitas akademika sebenarnya. Tapi bagaimana Anda menilai kesadaran masyarakat untuk berkontribusi secara langsung meski dia bukan pelaku usaha di bidang industri ketenagalistrikan, Bu? Ya. Kami dari MKI melihat ini masyarakat proaktif sekali. Jadi memang yang tadi Bu Trisa sampaikan, literasi itu nyampe banget, terutama generasi muda. Jadi setiap kami lakukan FGD, sosialisasi, conference, yang paling banyak datang tuh mahasiswa. Dan juga himpunan-himpunan biasanya Bu Trisa. Bukan karena jurusan kuliahnya kan? Enggak juga. Enggak juga ya. Kalau kita lihat asosiasi-asosiasi itu juga isinya anak muda. Jadi misalnya asosiasi ada namanya IC itu mereka produsen untuk solar panel. Itu anak muda semua loh isinya. Enggak, kalau misalnya kena prodinya jurusannya nanti Bu Trisa bawa semua mahasiswanya gitu karena biar dapat nilai A gitu kan. Tapi ini enggak ya, yang Ibu saksikan sudah mulai tumbuh kesadaran. Ini kesadaran. Kalau kita lihat banyak kolom-kolom yang ditulis seperti kata Bu Trisa tadi, malah dalam bahasa Inggris ya, di kolom-kolom jurnal-jurnal internasional tuh anak-anak muda loh Pak Doni yang nulis. Dan itu bentuk kepedulian mereka, like I want my country to execute this. Saya kepengen consume electricity yang green. Itu kesadaran itu ada. Dan kami PLN, saya kebetulan di PLN juga ya. Kami melihat bahwa ini adalah proaktif dari masyarakat yang harus disikapi dan harus diterima sebagai dukungan untuk kita improve ketenagalistrikan. Nah tadi saya sampaikan ketenagalistrikan Indonesia harus adaptif terhadap permintaan ini. Berujung kepada teknologinya harus dirubah Pak Doni. Investment Pak Doni. Digitalisasi itu menuntut ketenagalistrikan Indonesia tidak bisa lagi kayak kemarin, yang tidak adaptif terhadap pembangkit listrik yang mengandalkan misalnya sumber energi yang tidak stabil seperti sinar matahari. Sinar matahari kalau ada angin hilang loh Pak Doni. Betul. Meski panjang matahari kita dibanding negara lain lebih oke ya. Iya, tapi kan ada aja awannya nutup. Nah, terus masa listriknya terus hilang juga? Kan enggak. Teknologinya harus berganti. Terus kemudian juga sama angin Pak Doni. Toto dia nggak berhembus. Masa listrik Pak Doni juga
meredup, Iya, kan nggak iya. mungkin. Nah ini menuntut teknologi baru yang satu capacity building, kedua investment, pendanaan. Jadi challenge ini semakin besar. Tidak bisa kita serahkan hanya kepada pelaku ketenagalistrikan. Maka Iya. kami dari MKI semakin harus aktif menjembatani Iya. antara konsumen, akademisi, Iya. masyarakat dengan pelaku ketenagalistrikan, IPP, Iya. PLN, industri penunjang, begitu Iya, Pak Doni. ini akademisnya sudah ada di sebelah Ibu, jadi Exactly. bisa langsung diajak berkolaborasi. Tapi kata kuncinya tadi, Bu Trisa, yang disampaikan Bu Hairani adalah saya melihat sudah mulai ada perubahan sikap dari masyarakat. Nah, ini kan kita masuk ke bagaimana kita memetakan perilaku ya, behavior dari masyarakat kita. Kalau lebih spesifik, Bu Trisa melihat apakah dalam kurun waktu 1 dekade terakhir mungkin pada saat kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan itu atau tentang kebutuhan ketenaga listrikan itu sudah mulai tumbuh, itu diiringi dengan perubahan behavior mereka kah dalam kehidupan sehari-hari? Anda melihatnya seperti apa? Di dekade terakhir ini saya malah khawatir masyarakat lebih cepat. Nah, jadi mereka sudah aware dengan permasalahan dan mereka sudah ada keinginan Wow, untuk good news bertindak. Iya, permasalahannya adalah bingung lewat mana. Oh, Saya agak merasakan itu sendiri soalnya Iya, gitu iya, ya. iya. Misalnya saya mau recycling, buang sampah, tapi kok dari rumah saya repot banget ya gitu Iya. untuk pergi ke penampungannya mungkin atau apa. Sementara di luar negeri sudah lebih praktis lah sistemnya gitu. Jadi masyarakat itu sudah didukung sepenuhnya oleh fasilitas, infrastruktur, tidak dipersulit gitu kalau Iya. emang ingin bertindak gitu. Jadi mungkin ini jembatan yang paling penting ya Bu ya. Iya. Jangan sampai kita kebalap oleh masyarakat tapi fasilitasnya belum disediakan. Seperti itu. Jadi saya malah khawatir apa jangan-jangan kita anggap saja nih mereka sudah mau gitu ya. Jadi emang kita harus jor-joran menyediakan cara-cara mereka untuk berperan aktif. Iya. Itu dalam go green gitu ya. Iya, dan tadi Bu Trisa sudah sempat singgung kan sekarang eranya digital. Betul. Artinya kalau kita menggunakan strategi komunikasi publik yang lebih cepat, tentu dengan menggunakan teknologi digital ya. Apa yang kira-kira bisa Anda sarankan agar isu-isu yang tadi sampaikan beliau ini juga bisa lebih mudah sampai ke masyarakat, Bu? Iya, karena kita bicara sebagai pesan ya. Pesan itu kan harus ada bungkusnya. Iya, Bungkusnya kemasannya juga, ya. Kemasannya itu harus menarik supaya mereka tetap memperhatikan sampai akhirnya pesannya tidak tersaring gitu. Sampai seutuhnya Berarti sampai. harus berkelanjutan, masif begitu ya? Ada faktor kebosanan juga kok kayak gitu. Hati-hati juga. Jadi mungkin kemasannya yang penting menarik dulu sehingga membekas. Membekas di benak mereka itu menurut saya paling penting. Nah, bungkusannya gimana? Ya mau nggak mau kita harus bergaya anak muda gitu ya, yang entertaining or estetik atau apa gitu. Jadi apalagi ini kan kontennya kan berat ya. Bagaimana Betul, menerjemahkan iya. sesuatu yang tanda petik berat ke dalam bahasa komunikasi yang lebih Fresh. menarik ya, fresh gitu kan. Iya. Itu tantangannya ya Bu Trisa ya. Saya rasa begitu. Jadi saya masih memperhatikan misalnya saja ya dalam hal mengkomunikasikan lewat iklan misalnya ya. Iklan-iklan yang komersil, yang business minded itu sudah jauh kreatif sekali karena mereka banyak mensasarkan anak muda ya. Iya. Jadi tampilannya itu benar-benar fresh, baru Iya. dan very trendy or hip gitu ya. Iya. Tapi untuk pesan-pesan yang seperti ini kan itu jatuhnya mungkin ke iklan layanan masyarakat mungkin ya. Jadi saya belum menemukan iklan layanan masyarakat yang secara kemasannya tuh masih kalah lah kayaknya ya sama Iya, yang iya. komersil Memang gitu. kuncinya idea and creativity ya, Bu Creativity Trisa ya. nah itu ya dari tadi. Iya, tapi Betul, saya Pak. yakin lah kalangan civitas akademika di kampus itu banyak orang-orang yang mampu menerjemahkan dengan ide kreatif bahasa yang tadi beliau sampaikan ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Cuma ada satu masalah nih Bu Trisa, media sosial itu kan cepat sekali. Kita kalau menyaksikan konten itu kan hitungannya bukan lagi menit atau jam, tapi detik gitu. Betul. Jadi bagaimana meramu pesan itu tadi bisa lebih cepat dipahami dalam hitungan detik itu, Bu Trisa. Kalau di content creating tuh ada yang namanya opening with hook. Oke. So dari depan memang sudah ngehook ya. Hooknya itu bisa dengan
provoking question dulu bisa, ya. sehingga mereka tidak Provokasi dalam hal ini diizinkan ya. ya, Anda tidak mengajak orang memprovokasi kan? bukan maksudnya supaya mereka aktif. Iya. Ini strategi campaign ya. Ya betul. Oke. Ya jadi supaya mereka karena mereka very judgmental in the first seconds ya. This is going to be boring. Scroll. Ya, iya. Semudah Jadi itu. harus ada hooknya Iya. dan langsung saja what is the main idea gitu. Jadi supaya mereka tidak perlu merasa menunggu sampai akhir dulu baru paham, baru mengerti isi kontennya apa gitu. Oke, Bu Hairani, apakah perlu pemodal khusus yang memang harus terjun di bidang ketenagalistrikan kita? Kalau kita bicara tentang bagaimana infrastruktur, environment-nya, dan kebijakan yang mungkin sudah berpihak kepada mereka, kita bicara dari aspek pengusaha ya. Tentu kan ini bukan bicara soal tanggung jawab saya sebagai putra merah putih, tapi kan apa yang bisa saya dapatkan dari situ? Bagaimana menggambarkan ini, Bu? Ya, saya kira investment di sektor ketenaga listrikan akan masif. Pemerintah melalui utusan Presiden bidang energi dan climate, Pak Hashim kan sudah menyampaikan, in the next 15 years kita akan bangun 100 gigawatt. Ya, Dan dalam 100 gigawatt itu 75% adalah EBT ya. energi Baru terbarukan. 75% itu besar sekali loh Pak, 75.000 gigawatt. Indonesia hari ini daya terpasangnya itu kelistrikannya itu 80 gigawatt. Target itu sangat ambisius, Jadi bisa kita kita capai. bangun dalam 79 tahun. Oke. Sekarang kita mau mengejar dalam 15 tahun dengan kapasiti yang sama. Diakselerasi Kira-kira seperti dong itu. ya. Diakselerasi karena kita menargetkan pertumbuhan ekonomi yang juga besar. Which is possible melihat posisi kita saat ini dibandingkan negara-negara lain. Nah, terus bagaimana kita mengundang investor untuk masuk? Karena tidak mungkin negara yang membiayai semua kan. Nah, kami melihat PLN sedang menyusun bersama pemerintah rencana umum penyediaan tenaga listrik. Namanya RUPTL, itu 10 tahunan dan biasanya tiap tahun akan diupdate. Masukan dari kita-kita, salah satunya juga dari anggota MKI. Nah, di dalam 10 tahun rencana itu kita melihat pelibatan investornya udah jelas. Karena lebih dari 60% itu adalah nanti pembangkit listriknya itu datang dari independent power producers. Jadi bukan dari PLN, bukan dari pemerintah berarti. Itu di tahun berapa kira-kira akan tercapai? Itu ditargetkan di tahun 2030 sudah mulai kelihatan Pak. Sudah di depan mata ya? Ya, berarti kalau tahun 2030 semua sudah mulai beroperasi, walaupun nanti dia sampai 2040 ya Pak ya, 2045 Ya, selesainya itu, Indonesia tapi Emas ya. tapi mulai kelihatan beroperasi itu 2030 onward. Nah itu sekarang bagaimana caranya pihak swasta yang sudah dialokasikan dari RUPTL itu menjadi tertarik kan ya, Ya, untuk betul. masuk. Maka memang yang harus disolusikan oleh kita adalah pertama kita bilangnya mismatch. Jadi demand ketenaga listrikan itu centralized di Jawa, di Sumatera. Tetapi yang namanya resources untuk yang bisa dibangun untuk pembangkit listrik, mau dia matahari, angin ataupun gas, batu bara bahkan, itu di tempat-tempat yang lain, Kalimantan. Kalau angin itu kita banyak punya di NTT, Nusa NTT, Tenggara. iya, betul. Maka infrastruktur yang pertama yang harus disiapkan tuh adalah interkoneksi. Disambung dulu jaringan transmisinya. Transmisinya ya. Dibangun dulu Iya. ke central demand tadi. Jadi Ini interkoneksi antar iya. pulau berarti. Iya, mismatch-nya diselesaikan dulu. Supply-nya di mana, demand-nya di mana, dibangunkan dulu jaringannya. Baru nanti demand-nya akan oke, sudah ada jaringannya, maka yang investor akan datang pasti. Iya, Dia akan investasi di lokasi-lokasi tadi karena dia tahu ini akan terdispatch. Iya. Plus Jadi- jangan lupa kepastian hukum. Investor sangat memerlukan yang kemudian nanti regulasi yang menarik, yang bisa membuat investor datang. Iya. Saya kira iya Pak. Ya, Kepastian ini hukum kalau itu sudah menjadi aman, salah satunya. tambah lagi tugasnya Bu Trisa. Karena kan setiap era, setiap zaman pasti perilaku masyarakat itu berubah-ubah. Bagaimana Anda melihat transisi antara kebiasaan generasi Gen X mungkin ya, kemudian ke Gen Z dan nanti generasi berikutnya, tentu akan memengaruhi strategi komunikasi publiknya, Bu Trisa. Ya betul. Nah itu tadi mungkin balik ke ini aja ya, how to reach them-nya itu through which media, and bagaimana cara penyampaiannya. Iya, Anda
boleh nggak mungkin sharing pengalaman mungkin dari negara-negara mana yang lebih efektif dan efisien mereka mengkomunikasikan isu-isu yang sensitif, apalagi itu program strategis pemerintahnya gitu kan. Kalau kita boleh berkaca di negara mana kira-kira Bu? Saya mungkin bisa berbagi sekali pengalaman saya tinggal di Korea ya. Oh Korea ya, siapa yang nggak suka Korea di Indonesia? Betul, dan Anda tahu sendiri Korea itu lumayan maju di bidang entertainmentnya ya. Jadi memang mereka bisa biangnya bisa membungkus dengan indah dan menarik Iya. segala Bisa dipakai sesuatu. nggak itu ya sebagai salah satu kendaraan untuk muatan campaign begitu? Ya, I'd say why not? Pendekatan budaya gitu ya Bu ya? Ya karena di sana saya kan memang ya hidup di sana bertahun-tahun ya. Jadi kemanapun saya pergi, misalnya saya lagi naik subway atau apa, atau jalan-jalan aja di tempat yang masyarakat tuh sedang idle ya, dalam artian di subway kan sedang perjalanan duduk menunggu bisa melihat layar, bisa ada Betul. tontonan. Lagi sebelum masuk subway aja sedang mengantri masuk subway-nya itu ada juga layar bisa ditonton. Sebenarnya saya banyak terekspos media yang di segala aktivitas yang Media dilakukan luar bisa ruang banyak ya kan? Iya betul. Dan jadi saya jadi ikutan perhatiin kan apa saja sih banyak layar Iya. begini apa aja yang ditampilkan. Jadi bukan cuma tinggal di Korea, gara-gara itu cinta Korea karena terpapar informasi ya. Iya, jadi ada in general dua hal lah. Satu memang jualan ya, jadi brand apa mengiklan tentunya ada. Satu lagi banyak sekali pesan-pesan masyarakat. Iya. Dan targetnya kebanyakan sebenarnya dewasa. Karena ya dianggap yang sudah mampu mencerna informasi yang agak berat itu Iya, yang dewasa ya, tapi kemasannya itu justru menarik Pak. Bisa saja mereka menampilkannya menggunakan teknik kartun Iya. atau animasi Iya, CGI, betul. kemudian dikemas dramatis secara seperti drakor, Iya, itu bisa iya. juga. Pendekatan emosi ya. Betul, jadi Iya. saya suka kadang-kadang sayanya yang waktu belum terbiasa agak kecelek justru kayak, ini iklan buat anak-anak apa gitu ya. Ternyata bukan. Enggak, pesannya agak berat gitu ya. Oke, Tapi menarik Bu Trisa. Tapi Iya. ditahan dulu ya, kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Karena ini yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan ya Bu Hairani, bagaimana mengkomunikasikan secara efektif dan tepat sasaran. Karena kalau kita menggunakan banyak peluru tapi tidak tepat sasaran, ya pesannya tidak nyampe ya. Tahan dulu diskusinya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, NTV Insight akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Insight. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Saya tengah berdiskusi dengan Bu Trisa dan juga Bu Hairani. Saya ke Bu Trisa lagi. Menarik tadi Bu kalau kita bicara tentang strategi campaign ya. Saya katakan campaign karena ini sebenarnya harus masif. Di tengah maraknya pilihan media yang bisa kita gunakan, tapi masyarakat juga behaviornya berubah dengan cepatnya. Ditambah lagi persoalan, ini para pemangku kepentingan sebenarnya tidak mampu meramu substansi dengan menarik gitu. Kontennya pun belum oke, lalu distribusinya juga PR lagi. Nah ini mumpung kita duduk dalam satu forum ini, apa yang bisa Bu Trisa sampaikan, berikan masukan kepada Bu Hairani yang bisa mungkin didengarkan oleh komunitas masyarakat kelistrikan Indonesia, ya kan? Sehingga nanti pesan-pesan itu bisa lebih efektif Bu. Iya, kalau saya sarankan ya, dalam menciptakan pesan yang bungkusannya oke dan pasti sampai ke benak penontonnya, itu sebaiknya misalnya kita memang mensasarkan kalangan muda, sebaiknya juga di balik layarnya yang dalam proses penciptaan pesan dan kemasan yang menariknya itu juga melibatkan anak muda. Oh, Supaya- kreatifnya Iya, betul. melibatkan mereka. Mau ya? nggak mau sih gitu. Jadi apa ya, sistem buruh di Indonesia ini tuh sepertinya kayak yang muda pasti tidak memiliki role penting dulu, Oke. magang dulu lah gitu, Iya, atau iya. bawahan staff yang tidak terlibat kreatif atau apa. Iya, lu kerja dulu yang Tunggu- bener, iya, nanti kalau tunggu. udah Tunggu dulu, sebenarnya insight mereka tuh juga dibutuhkan Iya, ke iya, peran-peran iya. yang lebih penting ini, menciptakan pesannya dan cara membungkus pesan yang menarik. Takutnya ada gap di situ karena yang lebih senior, yang lebih berwenang nih menciptakan materinya dan sebagainya, tapi mungkin dia ada gap
gimana cara reach yang lebih muda? Sebaiknya di timnya melibatkanlah angkatan kerja yang muda ini gitu saya Gimana rasa. biar pesannya sampai, bahasanya harus sesuai dengan bahasa generasi itu ya. Jadi mereka lah yang lebih ngerti ya Bu ya. Oke, selama ini Anda melihat ada kesenjangan komunikasi kalau kita bicara pemerintah punya kebijakan, kemudian para pemangku kepentingan di dalamnya. Kadang-kadang kan bicara koordinasi itu kan mudah diucapkan tapi sulit sekali. Termasuk bagaimana sesama pemangku kepentingan saling berkomunikasi. Anda melihatnya seperti apa Bu Trisa? Ya, mereka sebaiknya apa ya, lebih berbaur, saling membaur lah ya gitu. Jadi jangan sampai yang creating the message ini kayak berfokus pada si yang berkepentingan aja, misalnya kan pesan dari pemerintah gitu, jadi menampung keinginan pemerintah saja gitu. Jangan lupa penontonnya juga mau dia pilih-pilih apa yang mau dia konsumsi kan, secara media dan secara informasi gitu. Jadi harus ada penjembatannya di situ mungkin ya, pemberi pesan sama penerima pesan itu semua harus dipandang kebutuhannya masing-masing sehingga dapatlah message yang goal gitu. Ya, nah ini penting. Kata kuncinya pesannya juga harus siap, media penyampaian pesannya harus oke, baru goal ya Bu Hairani. Tapi PR-nya sekarang pemerintah sangat confident kita akan swasembada energi dengan kondisi yang kita miliki sekarang ini, di tengah juga dengan pergolakan global, ya kan? Apa yang bisa Ibu sampaikan sebagai sebuah keyakinan bahwa kita akan mencapai itu nanti, Bu? Ya, saya kira pertama kita bicara swasembada energi itu kan memang sources energinya ada, oke? Jadi kemudian kalau sampai nggak kejadian, berarti kan ada sistem yang tidak terbangun, karena modalnya ada. Terus kalau bicara soal pendanaan, nggak ada yang bilang kalau kita membangun tuh harus kita danai sendiri. Sistemnya juga sudah ada, sistem market dunia, market finance itu ada. Jadi sekarang bagaimana membungkus suatu perencanaan yang integrated kan, mulai dari sisi teknologinya dapat, kemudian utilisasi local sourcesnya ada. Local sources itu bukan cuma terkait sumber daya alamnya, tetapi juga sumber daya manusianya. Terus kemudian membuat paket suatu project yang menarik sehingga investor datang. Saya kira pada tahap-tahap awal ini pasti memang kuncinya masih di pemerintah, karena pemerintah harus membangun suatu perencanaan dulu. Nah, nanti yang kita harus dorong kepada pemerintah, yang harus kita beri masukan ke pemerintah ketika membuat perencanaan itu holistik, terintegrasi. Jangan yang ini fokus di teknologi saja, yang ini fokus di orang saja, yang ini fokus di pendanaan saja, terus nggak dijahit. Nanti jalan sendiri-sendiri kan sayang. Jadi saya kira pemerintah, kita lihat kabinet yang sekarang kan bagus banget ya, dan clear direction dari presiden juga sangat membantu. Saya kira itu penting. Kami meyakini bahwa ini akan tereksekusi dengan baik. Memang kita komponen yang banyak termasuk kami MKI akan memberikan masukan-masukan ke pemerintah untuk membuat suatu program yang holistik tadi. Jadi yang jalan boleh tapi harus ada integrasinya, harus dijahit. Jangan sampai nggak ngobrol sampai endingnya masing-masing terus eksekusi. Leading sektornya di mana, Bu? Leading sektornya kalau di sini kan pasti di Kementerian SDM ya, karena kita bicara energi, pasti di Kementerian SDM, dan nanti selanjutnya koordinasinya memang harus dijaga. Dan kami lihat saat ini sudah mulai dilakukan oleh Kementerian SDM, sudah mulai berkoordinasi memanggil pihak-pihak yang terkait, termasuk kami MKI juga sudah diajak bicara, diminta untuk membantu mensosialisasikan terkait program-program transisi energi. Jadi ya memang ini harus ada satu leader dan integrasi dari suatu pembangunan sistem untuk merealisasikannya, Pak. Ya, nah kita kan sekarang punya Kementerian Komdigi ya, Bu Trisa ya. Artinya kalau kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu media distribusi untuk menyampaikan ke dunia luar, ini kan tujuannya biar investasi banyak masuk nih Bu dari luar. Kita punya kementerian yang menjadi PR-nya Indonesia di mata internasional. Apa yang bisa Anda sampaikan agar pemerintah mungkin mampu mengemas
pesan-pesan campaign yang lebih seksi, lebih menarik, ya kan? Khususnya untuk meningkatkan investasi agar bisnis ketenagalistrikan di Indonesia lebih tinggi lagi, Bu. Ya, mungkin lebih tekankan kalau kita ini memang negara yang aktif, ingin bergerak maju ke depan, gitu ya. Jadi apalagi kita juga at least bisa bergerak dari reputasi yang sudah ada gitu loh. Kita ini bisnis, maksudnya industri-industri itu mengalami banyak kemajuan, masyarakat semakin daya beli juga semakin tinggi, kemudian sangat menarik untuk foreign direct investment, ya gitu. Dan itu bisa difokuskan ke situ aja bahwa kita ini ongoing, OTW gitu ya. Iya. Jadi Dan yang paling penting kan bagaimana menimbulkan impresi bahwa negara kita ini memang untuk berbisnis oke gitu kan. Image, bagaimana menurut Bu Trisa strategi yang paling efektif untuk mengkampanyekan ke dunia luar khususnya calon investor tentang citra negara kita adalah negara yang sangat ramah bagi bisnis industri ketenagalistrikan. Mungkin satu poin yang bisa diangkat ya yang langsung terbesit di benak saya kalau misalnya kita ini cost efektif. Cost efektif. Itu mau nggak mau menarik sih bagi orang ya karena mereka ingin ya se-efisien mungkin gitu kan dengan usaha dan biaya serendah mungkin mencapai result dan return yang sebesar mungkin gitu. Iya, itu yang dilakukan oleh tetangga kita Vietnam ya. Sehingga ada beberapa investasi yang kemudian akhirnya belum sampai ke sini, beloknya ke sana ya Bu ya. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Hairani. Kalau kita bicara tentang target pembangunan ketenagalistrikan tanah air kita, apakah Anda melihat ini adalah sebuah target yang sangat ambisius atau memang bisa kita raih tapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam kaitan masyarakat bisa lebih aktif lagi terlibat, apa trigger yang paling memungkinkan dan efektif Bu yang bisa mengajak mereka lebih besar lagi? Baik, kalau soal target, dia akan memang sektor ketenagalistrikan ini benar-benar kapital intensif. Jadi dan kita harus clear bahwa suatu proyek itu dibangun nanti dia bisa benar-benar kembali karena kita bicara triliunan ini per proyek. Jadi satu kajian kelayakan wajib. Dan ini harus benar-benar thorough ya, harus benar-benar fair, independen. Kita memang harus melihat bahwa secara teknikal maupun finansial, proyek ini layak dieksekusi. Jadi ini studi kelayakan penting dan harus benar-benar dilakukan di awal. Jadi nggak bisa cepat-cepat buatnya. Jadi memang harus yakin bahwa proyek ini akan menghasilkan, mengembalikan uang. Nah kalau ditanya ambisius atau tidak tergantung hasil FS-nya nanti. Lalu kemudian bagaimana pada setelah kita yakin ini proyek layak untuk dieksekusi, bisa melibatkan banyak internal. Satu kan kita punya aturan mengenai TKDN ya Pak. Iya. Berapa persen itu Bu? Komponen dalam negerinya itu macam-macam ya Pak. Kalau energi EBT itu, dalam pembangkit listrik itu bahkan sampai ke 40%. 40%. Nah, kalau kita mau bangun pembangkit tenaga angin, pembangkit tenaga surya yang masif yang sampai ribuan megawatt, maka ini akan efektif sekali sebenarnya mengundang investor untuk bangun industri dalam negerinya. Jadi kita bangun pabrik panel surya, kita bangun pabrik blade untuk angin, pabrik turbinnya di dalam negeri, pabrik baja yang lebih kuat lagi. Itu semua akan menimbulkan ekonomi ya, Betul. akan membuka lapangan pekerjaan, Multiplier effect akan ya. melibatkan banyak masyarakat untuk mendukung. Jadi saya kira itu dulu yang dibangun tata kelola dan rencana untuk pemenuhan kebutuhan proyek ini nanti. Nah ini dari FS sudah direncanakan, bahwa ini akan pakai sumber dalam negeri, sehingga kalau sumber dalam negeri industrinya harus disiapkan kapan. Baru berapa tahun ini proyek ini akan mulai dieksekusi. Saya kira itu penting Pak untuk disiapkan. Makanya kalau mau bercanda yang suka masuk angin jangan apa-apa kerokan. Angin itu sumber energi ya Bu. Bu Trisa, ini penting tantangannya dari aspek marketing. Kita kan memarketingkan negara. Kita memarketingkan bahwa bangsa Indonesia itu potensial loh untuk bisnis energi listrik ya. Apa yang bisa Anda sarankan kepada pemerintah kita mungkin agar mengubah strategi memarketingkan Indonesia di mata investor gitu Bu?
Ya, mau nggak mau sih networkingnya harus dikencangkan dulu ya. Atau jadi sering berhubungan dengan calon-calon investor ini Iya. dan I actively trying to spread the web more gitu ya. Jadi dengan koneksi-koneksi itu tentunya one out of many pasti bisa lah gitu ya untuk dilanjutkan. Mungkin seperti itu. Iya, yang Kalau bisa menambahkan, ketika kita bicara masalah investor, ini juga jaminan pemerintah penting. Jadi pemerintah, investor itu paling banyak masuk kalau kami perhatikan kenapa PLN itu disupport oleh banyak investor. Karena ada jaminan pemerintah di situ. Jaminan, namanya market kan orang akan melihat ini nanti listriknya dibeli apa enggak. Iya. Nah, jadi ada jaminan pemerintah di situ. Itu yang membuat kadang-kadang memang swasta itu kesulitan mendapatkan pendanaan murah. Karena pendanaan murah itu baru dapat dia peroleh kalau marketnya jelas. Nah, market yang jelas itu biasanya dia harus punya kontrak dengan PLN, PPA, dengan pemerintah, Power Purchase Agreement-nya. Kalau bicara green ini, yang harus dijamin, yang bisa dijamin oleh pemerintah itu adalah justru sources-nya ada. Terus kemudian aturan-aturan mengenai perizinan, tenaga kerja, bagaimana tenaga kerja itu akan dibayar. Terus di mana lokasi mereka akan bisa membangun pabriknya. Apabila itu semua bisa dijamin melalui regulasi yang jelas, cara mereka masuk juga jelas, saya kira investor akan lebih yakin untuk masuk. Karena pasarnya udah ada, udah kebaca tadi di RUPTL ya, bahwa memang akan dibangun pembangkit listriknya. Jadi sekarang yang diperlukan adalah jaminan kepastian regulasi, Pak, bahwa mereka akan masuk, mereka akan ditreat dan kebutuhan-kebutuhan mereka akan dipenuhi di dalam. Kalau saya boleh tambahkan ya soal Silakan. regulasi, Bu, tidak hanya jelas tapi memudahkan juga, Pak. Jangan sampai sedang mau maju nih masuk ke negara kita tapi Iya. ternyata Syaratnya ada 300 halaman ya. betul. Tapi 300 ya. Iya, jadi harus memudahkan juga dan easy to follow tentunya dan tidak terlalu banyak mungkin kalau Iya. itu memungkinkan sih. Iya, ini sekaligus juga closing statement dari Anda berdua, Bu Trisa, ketika pemerintah sudah melakukan banyak perubahan untuk menggandeng investor masuk ke tanah air kita, ini yang perlu dikomunikasikan sehingga masyarakat internasional juga paham bahwa negara kita sudah bersolek, sudah banyak hal yang berubah, memangkas birokrasi yang tadinya mungkin mereka takut bahwa terlalu banyak birokrasi, sudah banyak yang berubah. Apa yang bisa Anda sampaikan agar pemerintah lebih aktif lagi mengkomunikasikan itu keluar ke calon investor bahwa sudah banyak yang berubah di tanah air kita? Iya betul. Selain memang pesannya itu ya Pak Doni ya, bahwa kita ini menarik loh untuk diinvestasi. Iya, betul. Tapi setelah promosi itu kan ada datang melayani yang mau datang. Kasar kalau kita buka toko gitu Iya. ya, tamunya udah siap datang Jangan nih gitu. dicuekin ya, Tapi harus ada yang melayani. ya jangan terus mau buka pintu dorongnya berat atau apa gitu. Jadi dibukakanlah pintu. Jadi kembali ke tujuan utama saja. Kita itu yang penting masuk dulu deh gitu ya. Gimana pun caranya itu. Iya, Gitu. ini dengan ilustrasi yang sederhana tadi, ketika mereka masuk ke sini, Bu Hairani, jangan sampai jadi bumerang. Artinya kita tidak siap secara infrastruktur, secara regulasi dan masyarakatnya. Kata kuncinya apa, Bu? Ya, kalau supaya setelah orang masuk mereka bisa langsung aktif ya, Iya. mensupport ya, saya kira memang kita siapkan plan yang jelas. Jadi kita tunjukkan marketnya ada, marketnya di sini tahun berapa, terus kemudian skema bisnisnya seperti ini, kamu akan mulai bisa beraktif kapan, kamu diharapkan support di sisi sini. Saya kira itu perlu hadir juga. Jadi plan dari bisnis yang akan kita tawarkan itu sudah tersaji di meja, sehingga mereka tinggal melihat dan mencocokkan di mana mereka akan bermain. Ya, bisnis ini pasti menguntungkan ya. Oh, orang akan datang karena menguntungkan dia akan baca. Betul. Nah, iya ya, dan kami di MKI memiliki active role di situ. MKI juga biasa berhubungan dengan para investor, kita ketemu, kita bikin event biasanya, kami akan menjelaskan ke mereka ini loh
yang di atas meja sekarang ini proyek-proyek ketenaga listrikan yang ada, you can take this part, atau biasanya mereka akan tanya yang tempat lain, kami akan jelaskan. Kalau kami belum ada datanya, biasanya kami akan minta waktu, kita akan hadirkan pihak-pihak yang terkait yang dibutuhkan informasinya tadi, kita akan buat lagi eventnya, baik misalnya FGD, conference maupun workshop gitu, untuk menjembatani mereka agar mereka merasa nyaman dan merasa yakin untuk berinvestasi di Indonesia. Saya ingin menambahkan jadinya Pak, karena Ibu sebut-sebut data ya, gitu. Saya emang mainannya sama data gitu ya. Ada satu hal yang mungkin terlupakan nih ketika mempromosikan diri ya, menyampaikan pesan bahwa kami ini pasar yang menarik dan sebagainya. Berangkat dari data, bahwa sebenarnya transparansi itu penting. Jadi bagi calon investor atau calon customer itu ketika diekspos dengan sebuah transparansi dari penyampai pesannya, itu trust langsung tinggikan. Gitu. Jadi bukalah data-data yang menarik ini, why not gitu, bahwa kita ini secara growth or trendnya meningkat, apapun itu insight yang sudah diperoleh dari data dibuka dan disampaikan bahwa we have more information for you if you need to know more, dan kita tidak menyembunyikan apa-apa. Jadi transparansi itu kayaknya bisa digunakan juga untuk membuat hal yang lebih sebagai menarik. Daya tarik ya. Betul. Cuma kadang masalahnya kita lintas instansi datanya beda-beda untuk bicara tentang satu hal yang sama ya Bu ya. Ya itu Butuh PR koordinasi. lagi. Betul. Terakhir Bu Trisa, saya minta tips Anda khususnya bagaimana mengkomunikasikan ini lebih efektif. Anda masih yakin dalam jangka waktu mungkin 5-10 tahun ke depan pendekatan dengan media sosial, media digital akan tetap lebih efektif dibanding media-media lainnya? Ya, akan lebih efektif bahkan karena sampai sekarang masih aktif dan saya lihat malah makin aktif. Gitu ya. Jadi diberdayakanlah selagi masih trending. Iya. Ya. Ada pepatah mengatakan maha benar netizen dengan segala komennya. Ampun netizen. Ampun netizen. Baik, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini diskusi kita. Bu Trisa terima kasih, Bu Hairani terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program NTV Insight. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa. Salam Nusantara. Merdeka.